Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, menyatakan kendala dalam acara soft launching buku Jokowi's White Paper merupakan bentuk pembungkaman. Ia bahkan menduga adanya keterlibatan aparat yang menyebabkan peluncuran buku karya Roy Suryo dan kawan-kawan tersebut tidak berjalan dengan lancar. Yang pertama, acara di Yogyakarta ini, di lingkungan UGM, di UGM ini yang kemudian dipindahkan ke beberapa tempat dan akhirnya terjadi di sebuah kafe ini, adalah konfirmasi adanya pembungkaman kemerdekaan berpendapat, khususnya berpendapat secara ilmiah dengan menerbitkan buku yang tebalnya lebih dari 500 halaman yang disusun oleh trio RRT. Siapa dia? Roy Suryo, Rismond, dan Tifauzia Tiasuma. Ini sekaligus konfirmasi pembungkaman yang kedua setelah dulu buku Jokowi Undercover juga dibungkam. Jadi kita seluruh rakyat harus bersama-sama melindungi RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Tifauzia Tiasuma agar tidak lagi menjadi korban kezaliman akibat pembungkaman kemerdekaan konstitusi, yakni berpendapat melalui tulisan dengan kajian-kajian yang ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, dan kalau ada orang yang keberatan bisa dibantah. Tetapi sampai hari ini tidak ada satupun bantahan. Jangankan buku Jokowi White Paper yang tebalnya lebih dari 500 halaman, buku Jokowi Undercover karya Bambang Trimulyono yang hanya 240 halaman pun sampai hari ini tidak pernah dibantah. Artinya kalau tidak dibantah berarti data-data itu dibenarkan. Tetapi apa yang terjadi? Ya, kita tahu bahwa Bambang Trimulyono dan Gus Dur akhirnya dipenjara dengan dalih mengedarkan kabar bohong. Dituntut 10 tahun maksimum, divonis 6 tahun, lalu kami mengadakan banding, turun menjadi 4 tahun, pasalnya berubah menjadi delik kebencian berdasarkan SARA. Ini adalah konfirmasi adanya pembungkaman, dan kami sekali lagi dari tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi dan aktivis mengecam keras tindakan pembungkaman dan menghimbau agar aparat penegak hukum bekerja. Tetapi kita tahu bahwa hari ini justru persoalan itu tidak hanya ada pada masyarakat, justru kita duga kuat ada keterlibatan aparat yang justru membackingi tindakan-tindakan yang membungkam ini, karena Pamdalnya lah, pengaman dalam di UGM tadi, informasinya diinterogasi dan ada keterlibatan di Polsek setempat. Nah, ini Kapolri harus segera mengklarifikasi. Pak Listio Sigit Prabowo, Anda harus klarifikasi karena ada keterlibatan anggota Anda di tingkat Polsek terhadap ya tidak terselenggaranya dengan lancar. Meskipun terselenggara tapi tidak lancar karena harus berpindah-pindah. Sementara itu, pemirsa, pihak UGM sendiri mengakui tidak pernah memfasilitasi acara itu karena beberapa alasan, termasuk salah satunya adalah alasan yang politis. UGM membenarkan bahwa UC Hotel UGM tidak memfasilitasi kegiatan yang diklaim bertajuk Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80 yang sedianya dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2025 pukul 14 hingga 17 waktu Indonesia Barat. 2. UGM memiliki 2 alasan untuk mengambil keputusan ini, yaitu alasan yang bersifat 1. Prosedural, 2. Politis. UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Bapak Joko Widodo. UGM tidak melibatkan diri dalam isu tersebut karena tidak terkait dengan UGM secara langsung. Pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini memeriksa 3 saksi terlapor, pemirsa. Ini masih berkaitan dengan kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Masih terus berlanjut dan sepertinya juga masih akan panjang ya. Hari ini 3 saksi diperiksa. Kami sebutkan 3 diantaranya. Yang pertama, Meriati. Beliau adalah aktivis Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Kedua ada Arief Nugroho. Arief Nugroho ini jurnalis Satu Indonesia. Serta ada YouTuber, seorang YouTuber juga ini dipanggil menjadi saksi. Dari channel YouTube-nya adalah Ato Sastro, di mana yang dipanggil menjadi saksi dalam hal ini adalah bernama Sunarto. Seperti yang kita saksikan di layar kaca Anda, pemirsa, pemeriksaan saksi-saksi yang dipanggil ini juga menjadi salah satu pertanyaan yang diajukan petugas penyidik untuk kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Ya, pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan yang dilayangkan pihak Jokowi
Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dan pelaporannya ini masih berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu. Mendampingi ketiga saksi, Ahmad Kosinudin selaku kuasa hukum mengkritik langkah pemanggilan wartawan, jurnalis, dan YouTuber ini sebagai saksi dalam kasus seperti sebuah pembungkaman pihak media ya. Saksi ini latar belakangnya adalah seorang jurnalis. Kami hari ini masih bertanya-tanya begitu ya, apa relevansi perkara peristiwa yang diduga pidana dengan peran seorang wartawan? Karena berdasarkan Undang-Undang 40 tahun 1999, tugas seorang jurnalis itu kan hanya mengumpulkan, menghimpun, mengolah, dan menyampaikan informasi itu kepada publik gitu ya. Tidak punya peran dalam konteks dugaan terjadinya tindak pidana, itu satu hal. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo menduga ada upaya pembungkaman terhadap dirinya saat meluncurkan buku Jokowi's White Paper. Sementara itu, Wakil Ketua Jokowi Mania San Salvator menduga ada kebohongan dalam menginformasikan rencana konferensi pers peluncuran buku Jokowi's White Paper. Dan berikut kami hadirkan cuplikan perbincangan rekan kami David Silahoy dengan Roy Suryo dan juga San Salvator dalam program Sindo Sore. Oh iya, jadi artinya begini, jelas betul pembungkaman ya, karena dari tempat UC atau tempat umum yang diselenggarakan ya milik UGM dan beritahu, dan kami sudah memberitahukan ke bukan izin ya, ke kepolisian kalau ada acara nanti pada hari Senin, dan kami sudah mendapatkan konfirmasinya, bahkan sudah boleh kemudian memberikan ketika down payment itu sudah diterima semuanya, tiba-tiba pada malam hari itu kami benar bahwa tempat tersebut katanya disatroni ya, ini atau diinterogasi oleh pihak ya kepolisian setempat dan katanya dan lain sebagainya, dan mendadak pada hari Senin pagi itu kami mendapatkan panitia mendapatkan dapat WA, hanya dapat WA saja, tempat itu menolak ya, atau kami membatalkan, bukan dan mengatakan kalau di negarakan tempat ini kan aneh banget ya. Iya, tapi mengapa Anda langsung menafsirkan insiden teknis atau penolakan izin tempat ini sebagai pembungkaman gitu? Iya, karena memang itu tadinya sudah bisa, kalau tiba-tiba dibatal yang tidak benar, maksudnya alasannya sangat yang dibatalkan dengan hanya batal tanpa ada alasan. Dan kalau tadi mengatakan UGM tidak berpolitik sama ini tahu UGM berpolitik gitu loh, jadi sudah banyak banget kejadian-kejadian itu bisa kita katakan mereka melakukan. Jadi ini padahal tujuan Anda dengan peluncuran buku ini untuk menyelamatkan marwah UGM kalau saya lihat begitu ya. Tapi Anda menuding UGM sendiri yang kemudian mencoba untuk membungkam gitu. Iya. Iya, karena memang begini, ya semua orang tahu, boleh siapa saja di situ, bahkan tidak ada hubungannya dengan kami ini bertiga tuh lulusan M ya, S1 saya, S2 saya, S2-nya Dr. Respo, S2-nya Dr. Tifa, semua ini internal kami gitu loh. Yang kami kami tulis di buku itu justru yang sebenarnya adalah ketidakbenarannya ketika dia dapatkan ijazah dari UGM. Padahal skripsinya sudah jelas betul. Saya sudah pegang skripsinya. Itu tidak ada lembar pengesahannya. Nggak mungkin ada sebuah skripsi yang lahir ya tanpa skripsinya jelas palsu. Skripsinya tidaknya. Skripsinya tidak mungkin. Mas Roy, ya, tampaknya nah, artinya apa? Mas Roy, tampaknya suara Anda agak terputus-putus. Mungkin apakah boleh lebih dekatkan lagi mikrofonnya ke telepon Anda? Oke. Jadi begini, ya.
memang situasinya ini saya lagi jadi ada bukan sangat mungkin, tapi ya moga-moga artinya gini, acara semakin menunjukkan kepada mata Indonesia atau mata dunia, karena sudah Forum Diaspora Indonesia ya lebih buruk dari Orba. Diskusi ilmiah yang diselenggarakan 3 lulusan dari kampus internal ya tidak boleh. Ini mirip banget ya dengan acara Juli yang lalu ya, seorang dosen senior di Siregar itu menyelenggarakan, itu juga tiba-tiba dilarang. UGM gara-gara apa? Gara-gara judulnya. Baik. Judul buku beliau ini kok sekarang banget ya, gitu kalau menurut saya ya, sangat demokrasi yang gara-gara membela seseorang yang sangat dipertanyakan. Ya, Mas Troy, ya kami dapat intinya. Sekarang saya coba ke Pak Salvator dulu. Pak, apa tanggapan Anda mengenai pernyataan? Sedikitnya 3 orang tewas dalam insiden penembakan massal di New York, Amerika Serikat. Pemirsa, informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime.